Oke guys, widih. Hari ini kita mencoba untuk membuat satu program baru yang dimana kita akan fokus pada dua sisi ya Gus ya. Ya, betul. Nah, jadi dalam hidup itu pasti ada dua sisi dong. Ya, Nah, ada sisi baik, ada sisi buruk. Gitu, ada ganteng, ada jelek, positif, negatif, alim sama tidak alim, kaya, miskin, kita nggak tahu ya, gitu. Kita ngebahas dua sisi kali ini di program baru. Pertama kali ini kita akan ngebahas tentang yang lagi viral, Gus. Ya, boleh. Nah, apakah itu? jadi banyak orang-orang meresahkan Keresahan. Kamu lempar. Oh ya udah. Yuk. Jadi mana udah ada belum bahannya? Nah, kita mau ada topik yang lagi viral atau yang lagi hit. Topiknya apa nih? Lagi nunggu Pak Budi nih. Ini kita nggak tahu ini apa. Yang jelas topik yang menurut di dua sisi ini yang jelas kita dikerjain Pak Budi lah. Ya. Entah ini apa ini maksudnya nih. Ini mengasah apa? Ayo Pak Bud, durasi Pak Bud. Ngasah pikiran kita juga ini. Ya semoga aja enggak tapi curang ya Gus. Dari topiknya enggak tapi curang dan bisa membuat kita apalagi yang menonton menjadi tambah tahu, tambah ilmu. Amin. Ya gitu. Ya, siapa tahu program kita ini jadi banyak viewer ya Gus ya. Amin, mudah-mudahan. Mana nih programnya nanti tema nih satu aja lah. Tapi kalau menurut Mas Haris gimana Mas, dua sisi itu? Dua sisi itu sebenarnya kalau menurutku ya sebuah perbedaan itu malah hal yang indah kalau buat aku ya. Ya. Gitu. Cuman warga kita khususnya di negara kita ini kebanyakan belum bisa menerima perbedaan Gus. Gitu. Karena aku sendiri orangnya selalu berbeda. Di lingkungan aku selalu berbeda. Orang lari ke kanan, saya akan lari ke kiri. Di mana orang yang jarang sekali. Itu. Nah, aku sering itu nemuin segala sesuatunya berbeda. Kalau menurutku kayak contoh ya, kita analogikan sebagai pelangi lah. Keindahan alam ya kan. Bukan pelangi konteks seorang yang lagi bete, bukan. Tapi pelangi apa namanya, rainbow, keindahan alam lah gitu. Keindahan alam itu kalau warnanya merah semua nggak jadi pelangi itu Pak. Nah, keindahan itu terjadi karena adanya perbedaannya justru itu. Nah, cuman kan kita membahas sebuah perbedaan, kita harus tahu dulu konsepnya, bahwasanya keluarga kita tidak terlalu banyak, kebanyakan orang tidak bisa menerima perbedaan. Itu khususnya kalau untuk di daerah-daerah, di desa-desa yang kita bahas kan gitu. Apa ini Pak Bud? Ya, ini ada 3 tema. Nggak masuk anumu? Nah, kamu colokinnya ke mana? Itu kan itu headset bos. Astagfirullahaladzim. Cek, oke? Oke, jadi guys ini ada 3 tema. Milih ya kan? Sweet. Kalian berdua sweet dulu. Sweet, ya Allah. Menang. Yang menang milih. Enggak, mau jadi pro apa jadi kontra Mas Haris? Saya Mas Haris kontra ya? Ya udahlah. Sampean kan suka berbeda. Dan Mas Rian sebagai yang pro. Oke, Mas Haris pilih. Oke. Kandel rene isine bodoh. TikTok shop Gus. TikTok shop. Jadi kan tadi ada 3 tema yang berbeda, tapi yang dipilih adalah TikTok shop. TikTok shop. Oke, bagaimana keseruannya? Yuk lanjut.
cabut dulu dong berisik. Nah, TikTok Shop. Kalau menurutku gini Gus, saya sebagai sales offline ya. Aku kan kerja sebagai sales offline. Oke, bentar Mas Aris tak potong. Sebelum itu, ini kasusnya apa ini TikTok Shop nih? TikTok ini apa ini Pak Budi ini kasusnya? Jadi gini, sekarang kan TikTok Shop itu atau keranjang kuning itu kan lagi menjadi perdebatan. Ya. Jadi banyak seller offline itu merasa tersaingi, bahkan omsetnya menurun jauh setelah ada TikTok Shop. Oh, oke. Ya kan? Ya. Terus pemerintah kan rencana mau menutup TikTok Shop. Udah ya? Udah. Oh iya, maksudnya udah nutup TikTok Shop. Jadi TikTok ya sebagai platform media sosial, platform ya e-commerce e-commerce lain. Gitu. Oke. Nggak update sini anak. Oke. Kayak nih. Yaudah, yuk lanjut. Tadi mana TikTok? Jadi gini Gus, TikTok Shop ini kan banyak sales offline atau penjual-penjual yang offline itu kan banyak yang mati gara-gara TikTok Shop gitu ya. Apa ya? Karena di TikTok Shop itu kan kita bisa belanja dengan harga yang sangat-sangat murah. Nah, itu gitu. Itu baik loh berarti kan? Baiknya di mana? Sebagai kita penjual, jadi regulasinya nggak jelas Gus. Jadi dari distributor bisa langsung ke user, kan harusnya dari distributor itu ke main distributor dulu. Nah, saya setuju itu TikTok Shop ada itu. Kenapa? Karena memangkas tengkulak kalau di pertanian tuh. Bisa dikatakan seperti itu. Bisa. Tapi dari produsen langsung ke pembeli, langsung ke user kan. Iya, cuman sekarang gini Gus. Produsennya ini kan kebanyakan barang-barang bukan dari Indonesia. Kalau yang Anda maksud kita sebagai analoginya sebagai sampean petani terus beli dibelanjakan, yang belanja orang langsung kan, di pasar lah ibarat kata, sampean jualan seorang petani di pasar gitu, itu masih bagus. Jadi nggak ada agen-agen atau sub-agen kan. Betul. Nah, dan harganya kan bagus kan. Gitu. Analogi sederhana gini Mas, korek api di warung itu harga 2.000. Nah, di TikTok bisa 1.000. Jadi itu keuntungan bagi pembeli berarti. Keuntungan bagi pembeli, betul. Cuman kan kita bukan cuman pembelinya aja yang harus diuntungkan kan. Kita ada banyak sub agen. Gimana kalau misalkan dari penjual warung kecil, warung kelontong, yang dia harusnya dapat untung 500, terus yang penjual sub agen yang di pasar yang harusnya dapat untung 300, terus agen di pasar lagi yang harus dapat untung 200. Kan regulasinya harus jelas itu kan. Gitu loh. Kalau misalkan saya punya sebuah company atau perusahaan, saya jual langsung ke user, nah sub agen ini kan akan mati. Gitu, nggak ada lagi penjual offline. Iya, betul. Ya mungkin itu yang diinginkan oleh TikTok. Iya, it's okay. Cuman kan tetap aja Mas, ya hancur lah. Nah, oke, itu sisinya Mas Aris ya. Oh iya. Nah, mungkin aku agak berbeda, guys. Mungkin kalau dari sisiku ya, TikTok Shop sangat memudahkan kita yang ada di kampung, pelanggan lah khususnya. Karena apa? Karena ya walaupun di sisi lainnya adalah penjual retailer atau di orang kedua, 3, 4 sampai ke konsumen itu akan dirugikan. Memang ya. Tapi kalau dari sisi konsumen adalah banyak produk yang
yang tidak ada di kampung tapi di TikTok ada. Ya. Contoh sebuah produk yang mungkin di kampung kita sangat susah untuk dicari. Iya, didapat ya. Nah, itu di TikTok ada. Dan kita merasa terbantu yang ada di khususnya di kampung lah ini ya. Aku ngomongin khusus di kampung ini sangat terbantu karena selain barangnya tersedia juga bisa dikirim sampai rumah. Oke. Ya kan? Betul. Bisa dikirim sampai rumah dan itu pun banyak fitur-fitur atau apa namanya kalau di TikTok ya, yang gratis ongkir. Ya apa ya, program mereka. Itu banyak program yang gratis ongkir, jadi itu memudahkan untuk masyarakat khususnya untuk pembeli. Jadi ya sisi lainnya ya sangat membantu. Ya betul. Kalau untuk dari sisi sebagai konsumen itu sangat membantu karena satu dia kan dapat harga murah. Nah, ya kan. Dua, dia nggak perlu harus keluar rumah. Betul. Nah, cuman kan tetap sekarang gini Mas. Perekonomian kita ini kan jalan saat orang keluar rumah. Bisa. Iya kan? Ya. Nah, sekarang kalau orang di rumah aja semua belanja, ya kan? Kita ambil contoh deh. Kampung kita nih, kampung Sumadadi. Orang berpendapatan taruhlah kasarnya ngomong 1 juta per hari. Per bulan. Wih. Per bulan ya, 1 juta per bulan. Nah, perputarannya keuangan di kampung kita itu dengan orang belanja di pasar. Ya. Uang itu akan berputar di situ. Ya, selama ini seperti itu. Makanya kampung-kampung atau daerah-daerah akan berkembang saat ekonominya berputar. Ya. Nah, ada sekarang kalau kita belanjanya fokus ke online, saya tidak menyalahkan orang mau belanja di online. Cuman aku bilang regulasinya lah yang harus dibenahi. Gitu. Yang harusnya pendapatan atau keuangan misal di kampung ini berputar di sini, berkembang di sini, itu kan jadi keluar. Ya. Nah, habis dong ekonomi di sini. Gimana warung-warung kecil? Enggak, kalau di TikTok itu apa produknya keluar semua sih, enggak kan? Penjualnya UMKM banyak, tapi barangnya dari luar. Bisa nggak kita jual barang kita gitu melewat TikTok? Bisa kan? Bisa. Cuman kan gini loh, TikTok punya algoritma. Gimana yang harus dia besarkan dulu? Ya barang dia dong. Sekarang gini, kalau Anda punya platform nih, punya tempat untuk dagang jualan, Anda punya sebuah pasar tradisional, spot-spotnya Anda tahu yang pengunjung akan rame. Oke, ya. Itu pasar punya Anda. Anda taruh barang-barang Anda di mana? Iya, di pasar lah. Di pasar itu di spotnya di mana? Misalkan di pintu masuk, atau di tengah, atau di pintu keluar, atau di luar. Sedangkan Anda yang punya pasar itu, ya suka-suka Anda dong. Ya. Anda akan cari tempat di mana yang paling strategis. Nah, sisanya ini ya yang orang-orang yang jarang dikunjungi, lorong-lorong yang sepi diisi sama orang-orang itu kan, orang-orang kita. Iya dong. Ya, tapi saya tetap setuju itu. Iya, saya nggak masalah. Saya tidak menyuruh Anda untuk tidak setuju dengan itu, ya nggak apa-apa. Gitu loh. Cuman kan ini kita untuk bahan topik kita gitu loh. Gitu loh. Saya cuman memberitahu gitu. Kalau di dalam sisi seorang sales offline untuk saat ini itu penjualan semuanya Mas, dari sektor perdagangan apapun lah itu, sembako hancur itu ya, bukan karena TikTok Shop loh, bukan hanya, banyak faktor lah. TikTok Shop yang COD dan slot juga itu kan berpengaruh. Slot apa ini? Main slot judi? Iya. Kok bisa? Apa hubungannya judi dengan TikTok nih? Live streaming?
Tidak dong, dengan judi kita berjudi nih. Uang itu lari ke luar negeri, Pak. Enggak berputar di kampung atau di daerah di Indonesia. Berarti harusnya slot Kecuali slot lokal ya. Nah, kita buat slot versi kearifan lokal. Contoh kayak di tempat kita banyak kopro. Nah, itu lebih bagus daripada slot. Itu. Kecuali kalau tukang kopronya punya orang bule. Punya Cina ini. Punya enggak boleh Pak ngomong Cina, Tionghoa Pak. Oh Tionghoa. Nah, itu RRC kan? RRT sekarang. Kan takutnya nanti disomasi Anda ngomong Cina, nggak boleh kan? Itu harus jadi Tionghoa Pak sekarang. Di Cina itu kan sebuah negara. Betul, tapi menyebut Cina itu di sini nggak boleh, orang gila aja nggak boleh Pak, harus ganti ODGJ. Saya baru tahu. Nggak boleh menyebut Cina. Ya. Mendiskriminasi katanya. Padahal rakyatnya banyak loh. Iya. Di negara kita. Ya cuman kan emang mereka minoritas. Minoritas Pak. Enggak 2015. Sekarang jadi mendekati mayoritas. Kayaknya sekarang seimbang. Wow. Iya. Ya banyak peraturan lah Pak untuk saat ini. Kita agak ribet untuk banyak bicara. Gitu. Intinya kalau di TikTok ya menurutku sih gitu sih. Jadi benar banyak banget UMKM yang terbantu. Nah, padahal saya mau terjun ke situ loh. Terjun ke TikTok Shop. Betul. Karena tinggal online. Ya, apa kabar? Ini produknya segini gini. Tap gitu kan kayaknya. Jangan lupa keranjang kuning. Nah, itu kayaknya sangat memudahkan. Itu membuka lapangan pekerjaan baru loh. Iya betul. Ya kan? Betul banget. Karena itu sunnah Nabi aja kita harus berdagang. Ya. Salah satu sunnah Rasul loh kan. Salah satu platformnya ya mungkin bisa melalui TikTok ini. Kenapa kok harus ditutup? Itu membuka lapangan pekerjaan baru loh itu. Iya betul. Cuman kan sekarang gini, benar kalau sampean mengambil ranahnya ke agama ya. Ini kan ranahnya agama. Sunnah Nabi itu adalah berjualan. Ya. Iya kan? Berdagang kan? Berdagang. Semua dagang. Semua pekerjaan yang ada di dunia tidak akan jauh dari kata perdagangan atau penjualan. Betul. Apapun kerjanya. Seorang PNS dia berjualan jasa. Ya. Administrasi dia jual jasa. Jual diri. Ya. Dalam tanda kutip ya. Bukan menjual dirinya tapi menjual diri konteks apa ya bahasanya, jual kemampuan, kemampuan, jual attitude, jual diri. Cuman kan maksudnya gini loh, yang saya buat agak keselnya kan regulasinya dalam segi harga. Kita harus tetap ngikutin lah perkembangan. Mungkin perkembangan untuk saat ini lebih bagus ya kan di sisi penjualan, beda sama saya dulu di 2015 2014 ke bawah lah. Itu sales ya ibaratnya kita cari duit dari dunia persalesan gampang lah. Cuman sekarang kan udah dipotong, Pak. Itu pasti ada plus minusnya. Gitu. Ya, seharusnya itu ya kenapa kok baru dilarang sekarang gitu loh. Ya karena dampaknya baru sekarang. Benar kata sampean, banyak membuka lapangan pekerjaan. Tapi kan banyak juga lapangan pekerjaan yang tertutup. Nah, harusnya itu kan sudah kita membayar pajak loh setiap hari, setiap bulan, setahun. Pajak penghasilan. Nah, penghasilan kita pajakkan kan, kita dipotong untuk membayar orang-orang yang mampu untuk mengurusi itu semua. Kenapa kok setelah kita viral, setelah TikTok Shop ini viral, dan ya plus minus setiap itu kenapa nggak dari awal diatur dulu kan gitu sih. Cuman kan masalah gini loh Pak, beda sama Shopee dan Tokopedia, dia masuk menjadi e-commerce. Oh, berarti konteksnya di platformnya. Platformnya penyalahgunaan gitu. TikTok ini kan masuk sebagai sosial media, dia bukan e-commerce. Pertama masuk kan dia cuman posting ke Instagram.
Joget-joget. Ya, yang penting ada tetek-teteknya keluar ya kan. Tetek berontak itu. Itu. Nah, lambat tahun dia ada keranjang kuningnya di situ, bisa berjualan dan langsung user to user. Nah, iya. Gitu. Distributor to user. Jadi banyak yang kepotong. Itu sebuah langkah visioner seharusnya. Betul. Iya kan? Betul. Aku bilang gini loh, Pak. Sebagai saya sales juga, langkah itu harusnya terjadi juga, dan lambat laun itu harus terjadi. Cuman yang saya menjadi berat itu di aku langkah dalam kebijakannya ini loh. Harusnya kan regulasinya diperjelas. Iya. Di Shopee, di Tokopedia, kenapa kok nggak ditutup? Ya karena jelas. Gitu. Nah itu tadi itu diperjelas lah, itu regulasinya diperjelas, keluar masuk barang, harga ditentukan. TikTok kan sempat bakar duit, Pak. Udah gratis ongkir, dapat promo pula kan. Nah, Iya tuh. gitu. Sampai beli korek nih harga 30.000 aslinya. Misal di keranjangnya 30.000, sampai dapat diskon 25.000. Ya, 5.000 kan? Harga 5.000. Oh ya cocok, itu memudahkan para konsumen untuk memiliki korek itu kan. Positif loh itu. Ya, misal terjual 1.000. Berarti kan terbantunya 1.000 orang. Ya. Nah, yang mati berapa? Ya nggak tahu. Nah, itu tadi, Pak. Yang mati gara-gara korek ini, penjual korek kayak di warung, di pasar induk. Berapa? Ya, harusnya warung pakai TikTok. Betul. Iya kan? Betul banget. Tapi kita harus pahami dulu SDM kita siap enggak kalau semuanya harus seperti itu. Kalau mau seperti itu oke, tapi negara ini harus siap untuk mencerdaskan dulu anak-anak bangsa kita. Nah, itu dia. Ayo. Kurikulum diperbaiki, guru-guru di kualitasnya dinaikin, segala macam. Gaji guru dinaikin, gaji honorer dibagusin. SDM-nya dinaikin dulu, ya kan? Baru bisa nerima, coy. Sangat berat itu. Nah iya, lah kalau emang kita negara kita beda Pak, kalau mau sampai mau dibandingin dengan seperti itu kayak di Finlandia, di Australia, di Malaysia aja yang deket itu orang SDM kita aja udah kalah. Kalau kita mau ngikutin mereka susah. Gitu. Berarti kita harus punya sendiri. Punya apa? Duit. Ya punya trend center sendiri, nggak harus ikut-ikutan. Iya. Ya Tokopedia kan punya kita sendiri. Nah. Bukan punya orang Cina. Tionghoa. Produk Cina. Ya, itulah. Ya intinya gitulah. Pendapat kita berdua gitu loh tentang hal ini ya, menyuarakan itu, dan kita nggak ada kesimpulan. Jadi jangan berharap Anda mendapat sebuah kesimpulan di acara kita. Semua akan gantung pada waktunya. Nah, kesimpulannya adalah maknai dari sisi Anda masing-masing. Anda nilai sendiri gitu. Karena setiap satu topik bisa dipandang dari berbagai sisi. Betul. Tinggal Anda mau memakai sisi yang mana untuk memandangnya. Ya, betul. Itu kesimpulannya. Oke. Ayo. Thank you semuanya.